Halo lur, apa kabar? Selamat datang di channel Bus Truck Indonesia. Vini Vidi Vici. Saya lihat, saya datang, saya menang. Mungkin ucapan Julius Caesar ini pas ditujukan untuk pickup yang ada di belakang saya ini, Suzuki New Carry. Seperti tadi dibahas di depan, Vini Vidi Vici. Saya lihat, saya datang, saya menang. Suzuki Carry ini mempunyai penjualan yang cukup luar biasa di Indonesia. Tepatnya pada 2019 lalu, dia dikenalkan pada bulan April, dan pada bulan Desember penjualannya sudah lebih dari 50.000 unit. Salah satu kelebihan dari pickup ini adalah bertambahnya ukuran lebar dari mobil ini dibandingkan dengan model sebelumnya. Hal ini akan berpengaruh pada daya angkut mobil ini secara keseluruhan. Berbicara mengenai daya angkut, Suzuki mengklaim bahwa pickup ini mampu mengangkut muatan sebesar maksimal 1 ton. Suzuki New Carry ditawarkan dalam dua pilihan bak, yaitu wide deck dan flat deck. Seperti yang kita lihat di belakang ini adalah tipe wide deck. Tipe wide deck ini punya panjang yang sama persis dengan flat deck, tapi dia lebih lebar dan juga mempunyai dinding yang lebih tinggi. Sedangkan untuk tipe flat deck itu memiliki kelebihan, yaitu modelnya three-way, alias bak ini bisa dibuka dari 3 sisi. Sedangkan untuk wide deck ini hanya 1 sisi saja, ya ini ada di bagian belakang. Salah satu kelebihan dari model wide deck ini adalah adanya bar yang ada di sini nih. Fungsinya itu adalah untuk menahan barang supaya dia tidak lari ke depan apabila terjadi pengiriman mendadak. Fungsi kedua dari bar ini adalah tautan tali. Ini memudahkan pengguna untuk menautkan talinya dengan lebih baik antara depan ke belakang dan menjadikan Suzuki New Carry ini menjadi lebih safety saat membawa bar. Mobil ini bukan berarti tidak ada kelemahannya. Jika kita lihat, Suzuki New Carry ini hanya diberikan satu pilihan bukaan, terbuka penuh, dan tidak bisa dibuka setengah karena tidak ada pengaitnya di sini. Selain itu, Suzuki masih menggunakan material yang relatif tipis, dan ini dari waktu ke waktu sering dikeluhkan oleh pengguna Suzuki karena materialnya kurang tahan terhadap benturan. Dari sisi suspensi, New Carry ini masih menggunakan suspensi yang sama, yaitu McPherson di bagian depan, sedangkan di bagian belakang dengan per daun. Tapi yang baru dari Suzuki New Carry adalah jumlah bautnya, yang menjadi 5. Jika dibandingkan dengan versi sebelumnya yang hanya 4 baut, versi 5 baut ini merupakan tanda bahwa dia memiliki tonase atau memiliki kemampuan angkut yang lebih baik. Satu lagi kelebihan dari Suzuki Carry ini adalah penambahan hidung di bagian wajahnya. Tapi ini bukan bonet, seperti pada mobil kebanyakan loh. Ini berpengaruh pada ruang kaki penumpang yang ada di dalamnya. Dan tentunya akan membuat pengemudi lebih nyaman saat mengemudi mobil ini. Nanti kita lihat bersama. Selain desain global yang terus berubah, Suzuki pun sudah melakukan improvisasi dengan menambahkan lampu dengan desain diamond cut. Lampu ini memberikan penerangan yang lebih baik di malam hari dan juga menambah penampilan mobil ini menjadi lebih ganteng. Nah, ini dia yang menjadi keistimewaan mobil ini pada bagian interiornya. Interior ini jauh lebih lega dibandingkan sebelumnya, di mana 3 penumpang dapat duduk dengan lebih nyaman. Sedangkan untuk posisi kaki pun lebih lega dan posisi menyetir pun tidak terlalu tegak.
tidak seperti sebelumnya ya. Ini jauh lebih nyaman. Selain itu ada beberapa bagian yang relatif baru. Di sini Suzuki melakukan beberapa inovasi, termasuk penggunaan desain yang mengkotak. Selanjutnya adalah improvisasi Suzuki untuk membuat mobil ini lebih lega. Salah satunya ada di letak tuas transmisi ini. Jika model sebelumnya tuas transmisi ada di sebelah sini, sehingga sedikit banyak akan mengganggu penumpang, terutama penumpang ketiga yang ada di tengahnya. Ini merupakan bentuk inovasi yang cukup baik bagi Suzuki. Tapi ini bukan hal yang baru karena Grand Max sudah menerapkan hal ini sebelumnya. Untuk model ini Suzuki menawarkan dua pilihan. Yang pertama adalah tidak pakai power steering ataupun AC, tapi seperti yang kita gunakan ini sudah dilengkapi dengan AC dan juga electric power steering. Jadi pengendalian lebih nyaman dan dingin. Untuk faktor hiburan, Suzuki menawarkan tape single din. Tepatnya pilihan ini ada di tipe tertinggi. Tipe di bawahnya sepertinya Suzuki belum menyertakan hal tersebut. Perubahan desain besar pada Suzuki ini pun berpengaruh pada kepraktisannya. Kehadiran konsol-konsol seperti ini mampu memberikan kenyamanan lebih untuk menaruh barang ataupun surat atau lainnya. Selain itu di bagian kanan ini ada cup holder. Nah, untuk lacinya cukup sederhana, tapi praktis. Meskipun tampak modern, namun sayangnya material yang digunakan untuk dashboard ini nampak murah. Dan sayangnya Suzuki masih mengandalkan pembuka kaca regulator manual untuk kiri dan kanan. Mungkin sebagai masukan, sebelah kanan ini sebaiknya dikasih model power window untuk memudahkan pengemudi dalam membayar tol. Pada New Carry, door trimnya tak lagi menggunakan bahan trick black yang dibungkus dengan material vinil, melainkan menggunakan bahan plastik yang lebih mudah dibersihkan dan enak dipandang. Salah satu hal yang modern yang bisa kita lihat dari mobil ini adalah ada pada instrumen yang digunakan, di mana Suzuki New Carry sudah menggunakan instrumen digital di sini untuk menunjukkan bensin dan trip meter. Secara keseluruhan mobil ini sudah mengalami banyak improvisasi dan pengembangan. Namun ada yang satu mengganjal untuk kami, yaitu seat belt yang masih menggunakan mode manual. Sangat tidak praktis dan kurang aman karena tidak bisa menyesuaikan dengan postur tubuh orang yang menggunakannya. Jadi setiap orang yang akan menggunakan seatbelt ini harus melakukan setting ulang untuk supaya fit dengan proporsi badannya. Untuk mesin, Suzuki New Carry ini dilengkapi dengan mesin yang sama sekali baru, K15B. Mesin ini berkapasitas 1462 cc. Sedangkan mesin ini mampu menelurkan daya sebesar 97 PS pada 5600 rpm dan torsi 120 Nm pada 4000 rpm. Mesin ini menyalurkan tenaganya melalui transmisi 5 speed dan disalurkan pada roda belakang. Oke, bentuk 10 tahun pengembangan dari Suzuki ini cukup signifikan. Salah satunya adalah kabin yang cukup luas, posisi mengemudi yang lebih lega, dan pandangan ke depan yang juga lebih baik. Walaupun pilar A dan B ini lebih besar daripada generasi sebelumnya, tapi hal itu tidak menjadi masalah. Untuk
cluster speedometer, sangat disayangkan Suzuki hanya memberikan speedometer saja sebagai informasinya, dan tidak ada tachometer, tidak seperti generasi yang sebelumnya. Selain itu, tidak ada petunjuk temperatur dalam bentuk analog. Yang ada hanya petunjuk dalam bentuk lampu, dan ini untuk kendaraan komersial sepertinya kurang tepat. Suzuki New Carry ini menggunakan suspensi depan MacPherson dan bagian belakang dengan per down under axle. Nah, untuk kondisi jalanan seperti ini cukup nyaman untuk kelasnya tentu. Dan bagian belakang memang agak sedikit keras, dan itu memang sudah tipikal sebuah kendaraan komersial. Tapi bisa dibayangkan kalau dia ada muatan di belakang pasti akan lebih lembut. Susunan suspensi ini diklaim mampu mengangkut hingga 1 ton. 1 ton lur. Walau bukan isu yang berat untuk sebuah kendaraan komersial, tapi masalah peredaman sangat minim. Ini kebetulan kita hujan, dan ketika seperti kita dengar kan suaranya pat, air hujan yang jatuh mengenai atap itu seolah tidak ada peredam sama sekali. Dan selain itu suara ban itu pun terdengar jelas hingga ke dalam kabin. Suzuki New Carry ini menggunakan mesin K15B. Mesin ini digunakan juga pada Suzuki R3 dan Suzuki Jimny. Tapi tentu tidak dilengkapi dengan sistem mechanical mesin ataupun manajemen mesin yang ribet seperti halnya kedua mobil tersebut, seperti VVT. Dan mobil ini, dengan demikian mesin ini dirancang untuk mudah dalam perawatannya. Nah, kalau kita rasakan pada putaran bawah tidak banyak perbedaan lur dengan mesin generasi sebelumnya. Tapi pada saat putaran menengah, jos tenan. Mesin ini memberikan sensasi mengemudi yang lebih baik. Tapi perlu kita garis bawain ya, bukan itu target Suzuki tentunya. Suzuki mengklaim bahwa mesin ini lebih efisien 15% dibandingkan sebelumnya. Artinya apabila Anda punya budget 1 juta untuk bahan bakar, Anda bisa menghemat 150.000. Lumayan kan? Sebagai mobil komersial, Suzuki mampu memberikan sesuatu yang baik dalam hal handling. Mobil ini mudah banget dikendalikan, dikendarai, terutama untuk masuk ke jalan-jalan yang kecil. Walaupun kita tahu ada penggembungan lebar dari mobil ini. Dengan radius putar 4,2 meter, mobil ini dengan lincah dapat masuk ke gang-gang yang relatif sempit. Nah, gimana dengan kestabilannya? Pada satu ketika kami mencoba bahwa mobil ini sampai kecepatan 120 km per jam. Dan hebatnya, mobil ini tetap stabil. Oke. Nah, pada unit yang kita tes ini sudah dilengkapi dengan AC dan electric power steering. Nah, untuk AC cukup dingin, dan Suzuki memberikan 4 kisi-kisi sekaligus yang ada di dashboard. Nah, sayangnya kisi-kisi ini tidak bisa ditutup rapat. Jadi apabila hujan dan AC nyala, ini harus diarahkan ke atas atau diarahkan ke arah yang tidak langsung kena badan kita. Ini kurang nyaman kalau seperti ini. Nah, sedangkan untuk power steering cukup membantu. Ini power steering cukup enak walaupun belum
dilengkapi oleh speed sensor. Artinya dalam kecepatan yang sangat bervariasi, keentengan dari electric power steering ini ada di level yang sama. Kedua, piranti ini cukup membantu terutama untuk menjaga stamina driver pada saat mengemudi. Dan ini adalah nilai positif dari mobil ini. Dalam peminjaman mobil ini kita pun membantu saudara kita, autorider, untuk mengantarkan kendaraan hasil restorasi yang mereka kerjakan. Nah, bagaimana nanti impresi dan kesan-kesannya saat mengantarkan dengan kendaraan tersebut, dengan tentunya dengan muatan kendaraan yang berada di bagian belakang, silahkan sambangin YouTube channel dari autorider.com. Suzuki Indonesia mengatakan bahwa mobil ini merupakan 100% dikembangkan untuk pasar Indonesia dan dikembangkan selama 10 tahun. Hasilnya adalah inovasi yang besar terhadap model sebelumnya. Model ini lebih besar, mampu mengangkut lebih banyak, dan memiliki mesin yang irit. Selain itu, mobil ini dijajakan dengan angka 141,6 juta sampai 151,1 juta OTR Jakarta. Vini Vidi bukan menjadi isapan jempol bagi mobil ini. Karena tahun lalu, pada 2019, sejak mobil ini dipasarkan dari bulan April sampai Desember, artinya hanya 8 bulan, mobil ini bisa menjadi market leader di kelasnya. Jadi demikian review Suzuki New Carry ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tinggalkan komen di channel Bastrak Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.